yang saya hormati, kita Bapak Ketua Parikade Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, Bapak Ketua Provinsi juga Masyarakat yang saya hormati, beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua Yayasan Widya Aksara Dharma yang saya hormati, Bapak Rektor Pendidikan Pembina Hindu Jawa Tengah yang baru dan yang lama, di Pembina Jogja yang baru dan yang lama, para guru, para pinambita, hadirin yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan panjangatan Om Swastiastu. Pada hari ini kita bisa bertemu di sini tentu semuanya atas karunia Ijazah yang Widiwasa untuk melaksanakan swadharma kita masing-masing. Sebagai Direktur Jenderal, kami berusaha terus-menerus untuk mengalokasikan anggaran pendidikan agar pendidikan dalam arti keseluruhan di lingkungan Direktur Jenderal Pendidikan Masyarakat Hindu bisa setara dengan para guru, sekolahnya, dosennya, ya, dengan guru, dosen, sekolah di lingkungan direktorat yang lain. Jika kita punya komitmen seperti itu, maka semua itu tidak datang tiba-tiba. Kita harus berusaha terus-menerus meningkatkan anggaran. Kita harus berusaha terus-menerus membuat skala prioritas. Kita terus-menerus membuat mekanisme agar seluruh program dan kegiatan berjalan dengan optimal dan tidak menyalahi kaidah-kaidah administrasi keuangan. Saya baru saja semalam diberi gambaran situasi oleh Pembina Jogja yang baru. Sulit juga ya jadi pejabat itu. Jadi sekarang jadi pejabat itu tidak mudah. Kelihatannya mudah, kelihatannya mewah, kelihatannya serba gampang. Ke Solo ada yang nyambut, ke Solo ada yang ajak makan malam, sampai Tawangmangu ada yang belikan es kelapa muda. Jadi kelihatannya serba enak. Jauh berbeda kalau dibandingkan dengan profesi sebagai seorang guru atau dosen. Guru dan dosen berpikirnya bebas, kecuali mengajar dan menghitung kredit yang harus dibayar. Jadi sudah guru itu dosen sama mengajar, habis mengajar pulang, apapun yang bisa dimakan makan sama keluarga. Terus tanggal 1 ngajar, sebagian dibawa ke bank,
Sebagian dibawa ke rumah atau ngomong. Jadi enten. Nah, sekarang dalam berita Dewa ini sudah birokrat dari dulu. Berita ini pengawal atau penyuluh itu sama, lebih mudah. Jadi pejabat saya katakan, ketika Anda siap sebagai pejabat, maka Anda harus siap mental itu. Mental yang pertama adalah Anda harus bisa menerima kenyataan bahwa tidak seluruh permintaan dan permohonan umat guru dapat saudara penuhi. Yang mohon banyak, yang mampu dipenuhi oleh pemerintah tidak sebanyak keinginan. Itu sebabnya saya semalam nulis di FB, apakah yang lebih banyak dari pasir di laut? Saya jawab sendiri, pikiran. Jadi lain banyak kali ini. Ternyata begitu. Umat kita kalau kita tengok, tanyai, yang ngangkat tangan, kalau toh sampai kakinya bisa naik, dia akan naikkan untuk mengusulkan sesuatu kepada pemerintah. Di Indonesia, saya sudah tahu surat datang mengundang Pak Dirjen, mengundang Pak Direktur, mengundang Pak Polsiman. Di samping ingin tahu melakukan simultano, juga tujuannya ada. Mudah-mudahan Pak Dirjen melihat kondisi umat kayak ini. Pinang hiternya bajunya lusuh. Kalau 16 ini melihat lusuh, masa Pak Dirjen nggak malu? Begitu. Ada juga guru musuh, Pak, saya belum disertifikasi. Saya sudah sepuh, kok belum dapat? Kapan giliran saya? Ada yang sudah dapat sertifikasi, SMS lagi, Pak Dirjen, tunjangan saya belum turun. Ya, padahal saya sudah terlanjur nyicil sepeda motor. Ya, ini ada macam Pak. Ada macam. Ini demikian, siap-siaplah kalau Anda jadi pejabat bahwa tidak mampu akan memuaskan semua pihak. Satu. Yang kedua jadi pejabat, apalagi pemimpin. Om Dirjen saja masih punya atasan. Maunya ke Solo, tiba-tiba Pak Tri dampingi saya. Menteri yang ngomong begitu, maka seluruh acara dibatalkan. Walaupun sudah dijelaskan, artinya apa? Kita masih punya atasan yang mengatur kita. Karena itu, kita harus pintar-pintar mengatur waktu, ya, berkomunikasi dengan hati, dengan atasan. Dengan bawahan juga seperti itu. Jadi yang namanya pemimpin di tengah-tengah, di bawah numpuk, di atas. Nah, seperti itu Pak politiknya. Bebas kalau di kampus jadi dosen, nggak ada yang perintah-perintah. Ngajar, rektor, ya marah, kecuali mungkin hanya 2 tahun sekali kita dalam tanah rektor. Selebihnya enggak. Tidak ada suasana yang sangat bebas dalam pikiran ketika kita mengambil profesi itu. Jadi birokrat seperti itu. Yang ketiga sekarang adalah jadi birokrat harus siap diperiksa. Karena kita mengelola uang negara. Sebagai pengelola uang negara, maka kita harus siap diperiksa. Benar enggak uang ini digunakan pada tujuan yang sudah direncanakan? Benar enggak penggunaannya sesuai dengan sasaran?
harus siap. Kalau jadi dosen, gaji kita nggak diberikan. Ya, jadi kalau jadi pejabat kita harus siap untuk diberikan. Dan 1 tahun itu ada 3 pemerintah yang ada. BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal. Jadi pejabat itu gini, mikirin biasa. Jadi kalau rata-rata mereka datang setiap 3 bulan kerja, datang sebulan, habis itu BPK, habis itu BPKP. Jadi kita siap-siap untuk nyutan terus.